Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Fitra Faisal yang merupakan Direktur Eksekutif Next Policy. Pak Fitra, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Pak Fitra, bagaimana Anda melihat tren neraca dagang di sepanjang 2021 ini, Pak Fitra? Kalau kita melihat dari perkembangan yang ada, terutama dari pandemi COVID-19, vaksinasi, kemudian juga terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat, mungkin ada beberapa kebijakan yang cukup menguntungkan dari posisi ekspor-impor Indonesia ke depan. Secara regional, multilateral maupun konteks dalam perdagangan internasional dengan negara-negara besar, saya merasa belum ada perubahan yang signifikan karena ini akan sangat melanjutkan tren di tahun 2020 ya, meskipun marginnya akan semakin tipis. Kalau dari sisi kebijakan, saya rasa pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini masih sangat inward looking, ya, masih sangat memperhatikan perekonomian domestik ya dengan ragam stimulusnya. Ya, adapun yang mungkin bisa kita rasakan manfaatnya adalah ya cipratan dari stimulus tersebut gitu. Dari sisi kerangka kerjasama perdagangan internasional, Biden sebagaimana yang sering kita diskusikan adalah orang yang lebih ke multilateral dan regional, beda dengan Trump yang pendekatannya sangat bilateral. Kita akan menyaksikan revival dari TPP. Tetapi saya rasa ini tidak akan dalam waktu dekat. Mungkin tidak di 2021, di 2022 mungkin. Di 2021 sendiri ini akan sangat market driven, bukan di drive oleh institusi, artinya bukan di drive oleh kerjasama perdagangan yang sifatnya institusional, tapi masih bersifat market. Adapun juga RCEP yang sudah kita tanda tangani tanggal 15 November 2020 kemarin, itu sebenarnya kalau kita lihat dari proses ratifikasinya paling cepat 1 sampai 1,5 tahun. Jadi 2021 saya rasa masih belum banyak perkembangan dari sisi institusi. Tapi dari sisi market ya, dari sisi kebutuhan antar negara, saya rasa akan ada perkembangan yang baik gitu ya. Dari sisi ekspor terutama kita lihat juga Purchasing Manager Index dari rata-rata negara partner kita itu juga meningkat ya dengan cukup signifikan. Amerika Serikat juga meskipun turun di bulan Januari posisi dibandingkan bulan Desember 2020, tetapi secara umum mereka sudah berada dalam tren yang menanjak dan itu sebenarnya akan menguntungkan kita ya. Dari sisi permintaan global itu sudah cukup pulih. Di sisi lain saya melihat proyeksi surplus sepanjang tahun 2021 ini mungkin akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021. Kenapa? Karena saya rasa akan ada peningkatan cukup signifikan dari sisi impor ya, dengan seiring dengan proyeksi membaiknya pertumbuhan ekonomi kita, demand industri dan kapasitas produksi kita juga akan meningkat. Impor bahan baku oleh karenanya juga akan meningkat ya, meskipun saya rasa masih akan ada surplus ya, yang dipicu oleh ekspor yang juga cukup signifikan dan persisten ya dalam beberapa bulan atau sepanjang tahun 2021 ke depan. Karena kalau kita lihat dari proyeksi ekspor itu akan tumbuh antara 6 sampai 7% atau dalam keadaan yang sangat optimis bisa 8% bahkan ya. Dan ini suatu hal yang seharusnya kita harus push bersama-sama. Tapi ini hanya terjadi if and only if kalau intervensi pemerintah di bidang kesehatan dan fiskal ini berjalan sesuai dengan rencana ya. Sebagaimana kita ketahui vaksinasi dan juga insentif fiskal ini suatu hal yang menjadi push factor ya buat keadaan-keadaan tersebut. Baik, lebih ke arah fundamental begitu bagaimana pengendalian COVID-19 di dalam negeri, pembatasan kebijakan-kebijakan pembatasan ke depannya begitu, Pak Fitra? Iya, Mas David. Jadi itu yang harus kita tunggu dan kita nanti. Jadi vaksinasi ini seharusnya bisa berjalan ya mungkin bukan 15 bulan ya, paling lambat dalam waktu 12 bulan. Dan oleh karenanya saya rasa kita juga membutuhkan public and private partnership. Peran swasta dalam hal ini harus di-push ya untuk dalam hal distribusi dan juga pengadaan supaya ya lebih cepat vaksinasinya untuk tahun 2021 ini. Baik, Pak Fitra, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Fitra. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Pak Fitra. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, Mas David. Terima kasih ada Bapak Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Dan tadi kita membahas neraca perdagangan Januari dan kebijakan perdagangan Indonesia. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.